Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil amma ba'du. Qala al-musannifu wasyarihu rahimahumallahu ta'ala wa nafa'ana bihima wa bi'ulumihima wa amaddana bi asrarihima wa bikum fid daraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita melanjutkan ngaji kitab Syarah Syekh Husamuddin Al-Kati atas kitab Matan Isahuji. Sekarang kita memasuki pembahasan terkait Al-Aradi. Di pertemuan sebelum-sebelumnya sudah sering disampaikan bahwa kulli itu secara umum terbagi menjadi dua. Pertama disebut dengan kulli dzati, yang kedua disebut dengan kulli aradi. Kulli dzati dengan tiga pembagiannya yaitu jenis, fasal, dan nau' sudah dibahas. Nah, sekarang akan membahas pembagian dari kulli aradi. Perlu diingatkan kembali bahwa yang dimaksud dengan al-aradi itu adalah ma la yadkhulu fi haqiqati juz'iyatihi, yaitu kulli yang tidak masuk di dalam esensi individu-individu yang dicakup oleh kulli itu. Nah, itu yang disebut dengan al-aradi. Nah, al-aradi ini sesuai dengan pembagian yang disampaikan oleh Syekh Al-Abhari itu terbagi menjadi dua. Pertama disebut dengan aradi lazim, yang kedua disebut dengan aradi mufarid. Aradi lazim kemudian terbagi menjadi dua lagi. Pertama disebut dengan khassah, yang kedua disebut dengan aradun am. Aradi mufarid juga terbagi menjadi dua. Pertama disebut dengan khassah, yang kedua disebut dengan aradun am. Sehingga muara dari pembagian aradi ini muaranya pada dua, yaitu khassah dan aradun am. Nah, kalau dijumlah secara keseluruhan kulli ini maka ada 5 sehingga dikenal dengan al-kulliyatul khams, universal yang 5. Apa saja? Pertama adalah jenis, yang kedua adalah fasal, yang ketiga adalah nau', yang keempat adalah khassah, yang kelima adalah aradun am. Qalah berkata siapa musannif, yaitu Syekh Al-Abhari. Wa ammal aradiyu, dan adapun al-aradi, wa ammal aradiyu, dan adapun al-aradi yaitu aksiden, fa imma maka ada kalanya ayyam tani'ah ialah tercegah atau mustahil infikakuhu apa terlepasnya al-aradi anil mahiyati dari mahiyah dari esensi, wa huwa dan adapun al-aradi alladzi yamtani'un fikakuhu anil mahiyah al-aradul lazimu ialah al-aradul lazim, aksiden yang lazim, yang selalu melekat. Lazim itu artinya adalah imtina'ul infikak, mustahil terpisah.
atau mustahil terlepas. Ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa al-lazim itu adalah adamul infika, tidak terlepas. Ada sebagian lagi yang mengartikan al-lazim itu adalah dawamul musahabah, selalu melekat. Aula yamtani anfikakuhu, atau tidak tercegah atau mustahil infikakuhu apa terlepasnya al-aradi, wa huwa dan adapun al-aradi alladzi la yamtani unfikakuhu, al-aradul mufariku ialah aksiden yang terpisah. Jadi secara umum aradi ini terbagi menjadi dua. Pertama adalah lazim, yaitu apabila aradi tersebut selalu melekat dengan mahiyahnya. Yang kedua adalah mufarid, apabila aradi tersebut bisa terlepas, bisa terpisah dari esensi individu yang dicakup oleh aradi tersebut. Kalau bisa terlepas, maka ini disebut dengan aradi mufarid. Nanti akan dijelaskan contohnya. Wa kullu wahidin dan adapun masing-masing minhuma dari keduanya, al-aradul lazim wal aradul mufarid, imma ayyahtaso ada kalanya ialah khusus apa kullu wahid bihaqiqatin wahidatin dengan satu esensi. Wa huwa dan adapun alladzi yahtassu bihaqiqatin wahidatin al-khassatu ialah disebut dengan al-khassah atau aksiden khusus. Kadhahiki seperti ad-dhahik, bil quwwati dengan potensial. Ad-dhahik ini artinya yang tertawa. Kadhahiki seperti yang tertawa, bil quwwati dengan potensial, awil fi'li atau aktual, lil insani bagi insan, lil insani bagi insan. Contoh ya, contoh dari aradi lazim khassah adalah ad-dhahik bil quwwah bin nisbati lil insan. Misalnya kita mengatakan al insanu dhahikun bil quwwah. Al insanu dhahikun bil quwwah. Nah, dhahikun bil quwwah jika dikaitkan kepada insan, maka dhahikun bil quwwah ini disebut dengan aradi. Kenapa disebut dengan aradi? Karena dhahikun bil quwwah ini tidak masuk di dalam esensi insan. Karena esensi insan itu adalah hayawanun natik. Esensinya adalah hayawanun natik. Nah, dhahikun bil quwwah ini keluar atau tidak masuk di dalam esensi insan. Karena itu ad-dhahik bil quwwah disebut dengan aradi. Kemudian ad-dhahik bil quwwah ini disebut dengan lazim, selalu melekat kepada esensi insan. Yang namanya manusia itu ya, lazimnya atau sesuatu yang melekat kepada insan itu adalah dhahikum bil quwwah. Yang namanya melekat, setiap ada insan, maka dhahikum bil quwwah ini pasti ikut ada. Yang tertawa secara potensial ini pasti melekat kepada insan. Jadi ketika insan itu ada, maka dhahikum bil quwwah juga pasti ikut ada. Itu namanya adamul infikak. Tidak pernah terpisah dan tidak pernah terlepas dhahikun bil quwwah ini dari esensi insan. Karena itu ini disebut dengan lazim bagi insan. Kemudian ad-dhahik bil quwwah ini disebut dengan khassah. Kenapa disebut dengan khassah? Karena dhahikum bil quwwah ini hanya khusus bagi insan. Selain insan tidak memiliki sifat dhahikum bil quwwah. Dhahikum bil quwwah ini hanya berlaku bagi insan saja dan tidak berlaku kepada selain insan. Ini yang dimaksud dengan ayyakhtassa bihaqiqatin wahidatin. Kemudian sekarang contoh aradi mufarid khassah.
Contoh aradi mufarik khosoh. Contohnya, al-insanu dhahikun bil fi'li. Manusia itu tertawa dengan aktual, secara aktual. Dhahikun bil fi'li, jika dikaitkan kepada insan, maka dhahikun bil fi'li ini disebut dengan aradi. Kenapa disebut dengan aradi? Karena dhahikun bil fi'li tidak masuk di dalam esensi insan. Karena esensi insan itu adalah hayawanun natiq. Kemudian, dhahikun bil fi'li ini disebut dengan mufarik. Kenapa disebut dengan mufarik? Karena dhahikun bil fi'li ini bisa terlepas, bisa terpisah dari insan. Yang namanya manusia itu kan kadang tertawa secara aktual, kadang tidak. Ya, kadang tidak. Artinya tidak selamanya dhahikun bil fi'li ini melekat kepada insan. Ada kalanya manusia itu tertawa secara aktual, ada kalanya tidak. Karena itu ini dhahikun bil fi'li disebut dengan mufarik, aradi mufarik. Kemudian dhahikun bil fi'li disebut dengan khosoh juga, disebut dengan khosoh. Kenapa disebut dengan khosoh? Karena dhahikun bil fi'li ini hanya berlaku kepada insan. Sementara selain insan tidak memiliki sifat dhahikun bil fi'li. Nah, sehingga ad-dhahik bil quwah dan ad-dhahik bil fi'li ini merupakan aradi bagi insan dan khosoh bagi insan. Bedanya, kalau dhahik bil quwah ini lazimun, selalu melekat kepada insan, sementara dhahikun bil fi'li ini mufarikun, bisa terlepas, bisa terpisah dari insan. Sekarang apa definisi dari khosoh? Wa tursamu, dan didefinisikan apa al-khosoh? Bi annaha, dengan sesungguhnya apa khosoh? Kulliyatun, ialah konsep universal. Tuqalu, yang dikatakan atau dipredikasikan atau diberlakukan. Apa kuliah? Alama, atas sesuatu, isinya ma ini adalah individu. Alama, atas individu. Tahta hakikatin wahidatin, di bawah satu esensi fakot saja. Qaulan aradiyan, dengan predikasi aradiyan yang bersifat aksidental. Dengan predikasi yang bersifat aksidental. Ini perlu dijelaskan ya. Sebenarnya ini sudah pernah disinggung, perbedaan antara qaulan aradiyan dan qaulan zatiyan. Apa itu qaulan aradiyan dan apa itu qaulan zatiyan? Kita jelaskan dulu yang qaulan zatiyan. Predikasi zati, predikasi esensial adalah al-mahmul zatiyun lil maudu, atau al-mahmul dakhilun fi dzatil maudu. Mahmul apabila menjadi esensi bagi maudu'nya atau masuk di dalam esensi maudu'nya, maka predikasi mahmul kepada maudu' itu disebut dengan qaulan zatiyan. Contohnya seperti ini. Al-insanu hayawanun. Di sini yang menjadi maudu' adalah insan, yang menjadi mahmul adalah hayawan. Kemudian kita berlakukan, kita predikasikan hayawan ini kepada insan. Nah, predikasi hayawan kepada insan ini disebut dengan qaulan zatiyan, predikasi esensial. Kenapa demikian? Iya, karena hayawan ini merupakan salah satu esensi insan atau masuk di dalam esensi insan. Karena esensi insan itu kan hayawanun natiq. Nah, ketika kita mengatakan al-insanu hayawan, maka predikasi hayawan kepada insan ini disebut dengan qaulan zatiyan. Yang kedua yang disebut dengan qaulan aradiyan. Yang dimaksud dengan qaulan aradiyan ini adalah al-mahmul kharijun an zatil maudu. Mahmulnya ini keluar dari esensi maudunya. Tidak masuk di dalam esensi maudu'nya.
Contohnya, al-insanu dhahikun. Yang menjadi maudhu di sini adalah al-insan, yang menjadi mahmul adalah maudhu. Nah, di dalam proposisi ini kita memberlakukan dhahik kepada insan. Nah, predikasi pemberlakuan atau pemberlakuan dhahik kepada insan ini disebut dengan qaulan aradhiyan. Kenapa disebut dengan qaulan aradhiyan? Karena dhahik ini tidak masuk di dalam esensi insan. Karena esensi insan itu adalah hayawanun natik. Tidak ada yang namanya esensi insan itu di dalamnya masuk dhahik, nggak ada. Karena itu ketika kita mempredikasikan dhahik kepada insan, maka predikasi ini disebut dengan qaulan aradhiyan. Ini adalah perbedaan antara qaulan dzatiyan dan qaulan aradhiyan. Nah, di dalam khosoh ketika khosoh ini diberlakukan kepada maudhu'nya atau kepada individunya yang dicakup oleh khosoh itu, maka pemberlakuannya ini, predikasinya ini disebut dengan qaulan aradhiyan. Wa imma ayya ummah, dan ada kalanya ialah menyebar apa kullu wahidin minhuma haqa'iqah kepada beberapa esensi fauqa wahidatin di atas satu esensi wa huwa, dan adapun ma ya ummu haqa'iqah fauqa wahidatin al aradul amu ialah al aradul am aksiden umum kal mutanafisi seperti yang bernafas bil kuwati dengan potensial awil fi'li atau aktual lil insani bagi insan bagi manusia wa ghairihi dan selain insan. Kemudian aradi ini baik yang lazim maupun mufarik ini ada yang aradun am. Ini biar lebih tatbiki ya, kita praktikkan ke contoh. Contohnya yang aradi, lazim, dan am. Contohnya, kal mutanafis bil kuwah. Al mutanafis bil kuwah, jika dinisbahkan kepada insan, maka mutanafis bil kuwah ini disebut dengan aradi. Kenapa disebut dengan aradi? Karena al mutanafis bil kuwah ini tidak masuk di dalam esensi insan. Karena esensi insan itu adalah hayawanun natik. Kemudian mutanafis bil quwa ini disebut dengan lazim bagi insan, selalu melekat kepada insan. Yang namanya manusia itu selalu bernafas secara potensial. Setiap ada manusia, maka secara potensial dia bernafas dan ini selalu melekat, tidak pernah terpisah dari insan. Nah, kemudian mutanafis bil quwa ini disebut dengan am atau aradun am bagi insan. Kenapa aradun am? Karena mutanafis bil quwa ini tidak hanya khusus kepada insan, tapi juga selain insan juga mutanafis bil quwa. Apa contohnya? Yaitu sapi mutanafis bil quwa, kuda mutanafis bil quwa, keledai mutanafis bil quwa, dan makhluk hidup yang lain juga mutanafis bil quwa. Sehingga mutanafis bil quwa ini disebut dengan aradi lazim am bagi insan. Contohnya yang aradi mufarid am yaitu mutanafis bil fi'li. Mutanafis bil fi'li jika dinisbahkan dikaitkan kepada insan, maka mutanafis bil fi'li ini bernafas secara aktual ini merupakan aradi. Merupakan aradi. Kenapa aradi? Karena al-mutanafis bil fi'li tidak masuk di dalam esensi insan. Kemudian al-mutanafis bil fi'li ini disebut dengan mufarik. Kenapa mufarik? Karena mutanafis bil fi'li ini bisa terpisah dari insan.
Yang namanya insan itu kan kadang bernafas, kadang tidak secara aktual. Tidak terus-terusan bernafas insan ini, kadang bernafas, kadang tidak. Karena itu al-mutanafis bil fi'li ini disebut dengan arodi mufarik karena bisa terpisah dari insan. Kemudian arodun am disebut dengan arodun am. Kenapa arodun am? Karena mutanafis bil fi'li tidak hanya khusus bagi insan, tapi selain insan juga mutanafis bil fi'li. Apa? Yaitu sapi, mutanafis bil fi'li. Kuda, mutanafis bil fi'li. Keledai, mutanafis bil fi'li. Dan hewan atau makhluk hidup yang lain juga mutanafis bil fi'li. Sehingga mutanafis bil fi'li jika dinisbahkan kepada insan, maka mutanafis bil fi'li ini disebut dengan aradi mufarik am, ya, atau disebut dengan aradun am. Wa yursamu dan didefinisikan apa al-aradul am bi annahu dengan sesungguhnya apa al-aradul am kulliyun ialah konsep universal yuqalu yang dikatakan atau dipredikasikan atau diberlakukan apa kulli alama atas sesuatu yaitu atas individu tahta haqaiqo mukhtalifatin di bawah beberapa esensi mukhtalifatin yang berbeda-beda qaulan aradian dengan predikasi aradian yang bersifat aksidental. Jadi aradun am itu tidak hanya khusus kepada satu esensi, tapi juga menyebar kepada banyak esensi. Contohnya mutanafis bil quwwah dan mutanafis bil fi'li. Tidak hanya berlaku kepada insan, tapi juga berlaku kepada bakor, sapi, kuda, keledai. Dan esensi insan, manusia, dengan esensi kuda itu berbeda. Dengan esensi sapi berbeda. Dengan esensi keledai berbeda. Qaulan aradiyan. Qaulan aradiyan ini sudah dijelaskan barusan. Pengertiannya sama. Pengertiannya sama. Demikian. Semoga bermanfaat dan semoga dapat dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.